Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim dan salam hormat kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah bersama-sama kita di dunia ini. Roh Bapak Yahweh, Pak Eman Mahagu, Roh Tuhan Yesus, Pak Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, yaitu Bunda Fe mempelai Bapak Yahweh yang tercantik, terelok di mata Bapak Yahweh. Shalom Elohim buat anak-anak Tuhan dimanapun berada, saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan, salam kasih, salam damai buat kita semuanya. Ya Bapak Ibu, saya mau bersaksi lagi ya Bapak Ibu, tanggal dimana penglihatan mimpi tanggal 2 Maret kemarin. Saya seperti bergegas mau pergi ya, saya memakai sepatu warna putih, sepatu sedikit berhak itu, tetapi sepatu itu seperti model yang buat orang pesta itu, depan belakangnya ada terbuka sedikit gitu ya. Dan setelah itu saya pergi mau mencari bis ya, bersepeda seperti memakai sepeda gitu mau mencari bus ya untuk ke tempat tujuan itu. Ketika saya sedang mengayuh sepeda gitu, saya melihat di belakang ada seorang gadis yang mengikuti saya. Tapi dia berjalan kaki ya, dia terus mengikuti saya ya. Perjalanan itu jauh juga, dia terus mengikuti saya. Tapi saya melihat gadis ini yang mempunyai di kulit kaki dan tangannya itu ada bulatan-bulatan coklat yang agak gelap gitu ya. Terus akhirnya kita perjalanan jauh itu kita menemukan juga bus itu ya. Dan saya melihat pintu bus itu dijaga oleh seorang pria, dan pria itu tersenyum-senyum melihat saya sebelum naik bis itu. Tetapi saya tidak melihat lagi gadis yang tadi mengikuti saya itu ya. Dan saya naik ke dalam bis itu. Di dalam bis itu saya melihat sopirnya adalah seorang gadis ya, yang memakai topi dan berdasi, seorang gadis sopir bus itu. Ada tidak jauh dari saya, di sebelah saya ya. Nah, setelah tidak lama berjalan bus itu ya, kita ternyata sudah sampai ke tempat tujuan, dan saya harus membayar biaya untuk naik bus tersebut ya. Dari dompet saya mengambil 100 dolar Hong Kong dolar ya, 100 Hong Kong dolar. Saya membayar kepada pria yang tadi yang menjaga pintu bus tadi. Tetapi ternyata Hong Kong dolar ini tidak bisa untuk membayar biaya bus itu. Akhirnya saya ambil lagi dari dompet 100.000 rupiah gitu ya. Dan akhirnya saya turun dari bus itu. Ketika sudah turun dari bus itu, ada suara yang ada yang mengatakan bahwa ruangan di dalam bus tersebut ada keluarga yang seperti keturunan India begitu ya. Mereka itu membuat ruangan dalam bus itu jadi tidak teratur. Saya tidak tahu apa maksudnya, dan kita juga harus bertanya kepada Tuhan seperti biasa kita lewat doa syafaat grup kita gitu. Tuhan dengan kasih-Nya, kesetiaannya terus bisa menjelaskan kepada kita. Dan Bapak Ibu, Tuhan berkata seperti ini dari mimpi saya itu ya. Tuhan mengatakan, engkau mengerjakan keselamatanmu itu sudah bagus. Engkau telah mengerjakan keselamatanmu dengan berperang di alam roh dengan baik, mengalahkan musuh-musuh. Tapi ada bagian dari sepatu, bagian depan terbuka dan bagian belakangnya masih ada celah sedikit. Itu yang Tuhan katakan ya. Nah, Tuhan terus menjelaskan, aku memuji engkau karena sepatu itu warna putih, gambaran dari kesucian hatimu, kemurnian dengan rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan engkau telah menyaksikan semua mimpi yang kuberikan kepadamu. Aku senang untuk hal itu. Nah, engkau yang sedang naik sepeda itu artinya sedang perjalanan yang jauh untuk menghadiri pesta yang aku adakan
Itu kata Tuhan Bapak Ibu. Selanjutnya, gadis itu adalah gambaran dari gadis yang mengikuti saya itu adalah gambaran daripada orang-orang yang mengikuti engkau. Ada beberapa orang mengikuti engkau, mengandalkan engkau memotivasi mereka, dan mereka itu orang-orang yang belum tampil, orang-orang yang masih berada di tempat yang rendah dalam arti rohani ya, itu kata Tuhan Bapak Ibu. Mereka harus berjuang dan harus membayar dengan mahal dan perjuangan rohani mereka Bapak Ibu. Gadis yang kulitnya ada bulatan-bulatan kecoklatan itu adalah gambaran mereka belum mengerjakan keselamatan mereka dengan baik. Tangannya belum melayani Tuhan dan kakinya belum dipakai untuk bersaksi. Tangan itu gambaran daripada melayani orang-orang atau jiwa-jiwa dengan sukarela yang tidak mengharapkan pamrih. Tangan kakinya belum mereka pakai untuk membawa jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Mereka harus menjadi saksi untuk membawa jiwa supaya mereka bisa berbuah. Tidak ada apa-apa di tangan mereka, tidak ada buah. Sedangkan aku menyukai orang yang melayani tanpa pamrih, yang tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan balasan, tapi mungkin mereka ini mengharapkan sesuatu dari orang ketika mereka melayani. Sebab itu engkau melihat kulit mereka penuh dengan bulatan-bulatan coklat itu. Itu penjelasan Tuhan. Selanjutnya Tuhan juga berkata, Bapak Ibu, engkau menemukan bis itu, engkau menemukan jalan itu, jalan yang lurus sampai ke situ. Gadis itu ternyata tidak masuk ke situ karena semua yang ada di akhir zaman ini, apabila mereka tidak berjaga-jaga dan berhati-hati, meremehkan hal-hal rohani dan meremehkan hal-hal, menganggap enteng hal-hal rohani, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Itu kata Tuhan ya. Dan pria yang kau lihat yang di pintu bis itu adalah menjaga pintu bis itu adalah aku sendiri yang tersenyum-senyum di situ karena aku senang kau masuk dalam bis itu. Seorang gadis di bus itu adalah bayangan dari Roh Kudus yang menyetir karena ia adalah penolong di dunia ini. Ia adalah rohku. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, mempelai-mempelai Tuhan, Roh Kudus pula yang menolong mereka, yang menghibur mereka di saat mereka susah, di saat mereka sedih, untuk memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pertolongan. Ia yang menjodohkan aku dengan mempelai-mempelaiku. Dia yang tahu memilih mana orang-orang yang cocok dengan hatiku. Itu kata Tuhan Bapak Ibu. Itulah bayangan dari Roh Kudus yang bekerja di akhir zaman ini. Dan selanjutnya, walau aku mengasihi anak-anakku di Hong Kong, tetapi Indonesia adalah taman Edenku sendiri, di mana aku memandang Indonesia ini. Disinilah aku memerintah. Inilah taman Edenku. Ya, itu ya kata Tuhan, penjelasan Tuhan. Bangsa-bangsa lain juga aku sayangi, aku cintai mereka. Bangsa-bangsa lain juga ada masuk di situ. Bukan hanya dari jiwa-jiwa Indonesia saja, seluruh bangsa lain ada masuk di situ. Rumahku harus penuh, itu kata Tuhan. Lihatlah nanti anak-anakku, dalam kerajaanku itu mereka akan datang ke Indonesia, sama halnya yang sudah aku sampaikan lewat wadahku, yaitu Pangeran Aditya Nugrahanto ya. Bangsa-bangsa akan datang ke Taman Eden ini dan mereka itu akan berada di sana. Amin. Itulah penjelasan dan pesan dari Tuhan Bapak ya, Bapak Ibu. Jadi kiranya boleh memberkati kita dan kiranya kita terus berjaga-jaga, berhati-hati mengerjakan keselamatan kita dengan tanpa pamrih ya, dengan sukarela memberitakan Injil damai sejahtera ya. Kita mengenakan seluruh sengkapan senjata Allah supaya kita boleh melawan segala tipu mustilasi jahat dari dunia ini ya. Dan kita kiranya boleh berbuah dan berbuah yang manis untuk kita boleh persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Inilah kesaksian yang singkat ini. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.